Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal SBMPTN Sosiologi tahun 2019. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya di terminal bus, stasiun kereta, dan pelabuhan banyak sekali orang yang sedang antri untuk membeli karcis atau menunggu angkutan. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, kerumunan orang-orang tersebut termasuk kumpulan orang yang A. Tidak bermoral, B. Bekerja sama, C. Kurang menyenangkan, D. Kompromi, atau E. Adjudikasi. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Kenapa? Inconvenient casual crowds adalah kerumunan orang-orang yang ingin menggunakan fasilitas yang sama. Misalnya, orang yang sedang antri karcis. Kerumunan ini bersifat kurang menyenangkan. Jadi, orang yang sedang antri karcis di terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan ini termasuk kerumunan yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang siswa berteriak di perpustakaan. Temannya kemudian menegur sehingga terjadilah keributan. Suasana semakin ricuh ketika petugas turun tangan mengusir mereka. Secara substansial, kasus tersebut merupakan konflik A. Etnik, B. Norma, C. Budaya, D. Individual, atau E. Kelompok. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Individual. Jadi, konflik individu adalah konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih. Konflik ini kadang-kadang bersifat substantif. Substantif itu artinya menyangkut perbedaan kepentingan atau bersifat emosional. Jadi di sini konteksnya seorang siswa berteriak di perpustakaan dan menimbulkan keributan menunjukkan adanya perbedaan kepentingan, sehingga secara substantif termasuk konflik individu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Alasan perlunya expected rules atau peran yang diharapkan dalam proses sosial dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang ada adalah A. Tertib sosial hanya berlangsung sesuai dengan norma yang ada. B. Aktivitas yang ideal memerlukan kerja keras sekaligus dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku. C. Diperlukan adanya konsistensi dalam proses sosial. D. Proses sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dapat menimbulkan dislokasi sosial. E. Peran sosial hanya dilakukan selama yang bersangkutan merasa diuntungkan. Baik, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Aktivitas yang ideal memerlukan kerja keras, sekaligus dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi, expected rules ini peran yang diharapkan oleh masyarakat. Peran yang diharapkan ini berbeda dengan peran nyata atau factual rules. Jadi, expected rules merupakan sebuah tindakan yang ideal, yang memerlukan kerja keras, dan dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok lain yang sederajat. Berikut ini contoh mobilitas sosial horizontal, kecuali. Berarti yang bukan kalau kecuali. A. Beralih kewarganegaraan. B. Rotasi pekerjaan. C. Berganti keyakinan. D. Perpindahan tempat tinggal. E. Promosi jabatan. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Promosi jabatan. Jadi di sini mobilitas sosial horizontal itu peralihan individu dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Hal yang menunjukkan mobilitas sosial yang sederajat itu misalnya beralih ke kewarganegaraan, rotasi pekerjaan, berganti keyakinan, dan pindah tempat tinggal. Jadi di sini kecuali itu yang bukan termasuk ke dalam mobilitas horizontal itu adalah promosi jabatan. Karena promosi jabatan itu menunjukkan kenaikan pangkat sehingga termasuk mobilitas vertikal. Oke, lanjut ke nomor 5. Simpati yang muncul dalam proses interaksi sosial bertujuan untuk A. Mengidentifikasi perilaku manusia. B. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat. C. Menerima pandangan kelompok masyarakat lain. D. Menjaga sama dengan orang lain. E. Memahami pihak lain sehingga dapat bekerja sama. Baik, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah E. Memahami pihak lain sehingga dapat bekerja sama. Jadi, simpati itu menimbulkan rasa iba. Rasa iba ini bisa merasakan dan memahami pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerjasama. Begitu ya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 6. Apa yang telah dialami oleh pengungsi yang kehilangan kesempatan beraktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari termasuk peluang kerja? A. Bencana sosial. B. Mobilitas sosial. C. Gerakan sosial. D. Migrasi sosial. E. Ketimpangan sosial. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Bencana sosial. Kenapa? Karena bencana ini merusak semua sendi kehidupan para pengungsi, termasuk terhadap peluang kerja. Oke, nomor 7. Sebutan untuk pedesaan dengan ciri ketradisionalannya, hubungan yang akrab, mendalam, dan saling mengenal menurut Ferdinand Tonis adalah A. Kelompok primer. B. Kelompok sekunder. C. Gemeinschaft. D. Gesellschaft. Atau E. Kelompok acuan. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah Gemeinschaft. Jadi, kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis itu dibagi menjadi 2, ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft ini atau yang biasa disebut paguyuban itu artinya personal. Sedangkan Gesellschaft atau patembayan ini artinya impersonal. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 8. Kondisi seseorang tidak mempunyai acuan dalam perilaku disebut anomi. Sebabnya, anomi terjadi karena nilai lama sudah ditinggalkan dan nilai baru belum terbentuk.
Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan benar. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberi waktu lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, anomi adalah masyarakat tanpa pegangan nilai dan norma. Itu betul. Dan anomi terjadi karena nilai lama sudah ditinggalkan dan nilai baru belum terbentuk. Itu benar. Jadi pernyataan dan alasannya itu benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pada masyarakat modern yang kompleks, konflik sosial sering terjadi. Sebab konflik sosial terjadi karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan, baik individu maupun kelompok. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan benar. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Di sini pernyataannya pada masyarakat modern yang kompleks relatif sering terjadi konflik. Itu betul. Lalu, dalam masyarakat modern terdapat bermacam-macam kepentingan dan kebutuhan. Itu betul juga. Kepentingan dan kebutuhan baik individu maupun kelompok. Jadi, pernyataannya juga benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak ada persamaan pandangan tentang norma. 2. Norma masyarakat tidak berfungsi. 3. Tidak ada konsistensi norma dalam masyarakat. 4. Tidak ada sanksi bagi pelanggar norma. Gejala sosial yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban yang benar, berarti poin 1 sampai 4 itu benar. Jadi, gejala penyebab disintegrasi sosial ini meliputi tidak ada persamaan pandangan tentang norma, norma sosial tidak berfungsi, tidak ada konsistensi norma, dan tidak ada sanksi pelanggar norma. Oke, lanjut ke nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penegak hukum, 2. Agama, 3. Politik, dan 4. Pendidikan. Jenis lembaga yang dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Jadi,
Lembaga pengendalian sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah agama dan pendidikan. Karena kita sehari-harinya sekolah itu bisa mendapatkan naungan dari seorang guru, mendapatkan nasihat untuk kehidupan kita ke depannya. Begitu juga lembaga agama, sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Jadi jawaban yang benar adalah tadi C ya, 2 dan 4. Oke, ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Customs, usage, mores, folklore. Andi memiliki kebiasaan bersendawa dengan keras. Teman-teman Andi kurang menyukai perbuatan tersebut dan sering menegurnya. Perilaku Andi tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, diberi waktu lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja. 4 apa? Folklore ya. Jadi, folklore itu artinya kebiasaan. Adalah perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh, si Andi ini memiliki kebiasaan bersendawa dengan keras. Ini dia lakukan ulang-ulang karena ini sudah menjadi kebiasaan dia, kebiasaan buruknya. Jadi sebaiknya kebiasaan buruk itu jangan diulang-ulang. Kita berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu dengan mengganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Oke, soal nomor 13. Contoh lembaga sosial yang bersifat creative institution adalah A. Perdagangan, B. Pendidikan, C. Kriminalitas, D. Rekreasi, E. Agama. Oke, 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Agama. Jadi, lembaga sosial kreatif itu apa? Lembaga sosial creative institution itu adalah lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya, agama dan pernikahan. Oke, soal nomor 14. Di bawah ini unsur yang menjadi syarat terbentuknya masyarakat, kecuali A. Adanya atas sekumpulan orang. B. Bermukim di suatu wilayah. C. Adanya rukun tetangga dan rukun warga. D. Adanya sistem nilai dan norma. E. Adanya kesamaan tujuan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah adanya rukun tetangga dan rukun warga. Ingat ya, di sini kecuali berarti yang tidak termasuk di antara ABCD ini. Jadi unsur-unsur yang menjadi syarat terbentuknya masyarakat adalah pertama, adanya sekelompok manusia. Poin A benar. Kedua, ada suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal. Nah, yang B, bermukim di suatu wilayah itu termasuk. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Nih, yang D, adanya sistem nilai dan norma itu termasuk. Dan yang keempat, adanya kesamaan tujuan antar anggota kelompoknya. Nah, yang E termasuk adanya kesamaan tujuan. Jadi, yang tidak termasuk ke dalam unsur yang menjadi syarat terbentuknya masyarakat adalah adanya rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Oke, kita ke soal yang terakhir, nomor 15. Sosialisasi anak dalam keluarga inti dilakukan dengan melibatkan ayah, ibu, dan saudara kandung yang berperan sebagai agen. Sebab, sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu untuk menjadi anggota masyarakat.
Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Nih, pernyataannya benar. Yang menjadi agen sosialisasi pada keluarga inti adalah ayah, ibu, dan saudara kandung. Dan alasannya juga benar. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami oleh individu untuk menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi ini terjadi dalam lingkungan keluarga. Namun keduanya tidak saling berhubungan. Oke. Baik. Sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi tahun 2019. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.